Nah, di sini saya akan memperlihatkan website yang dapat memberikan informasi tambahan untuk teman-teman yang tertarik untuk mendaftar S2 Magister di Universitas Erlangga. Jadi kita ke browser dulu, kita ke pendaftaran UNER. Nah, teman-teman ambil website yang PPMB Universitas Erlangga. Nah, untuk nanti akan ketemu website seperti ini ya. Ini adalah home-nya. Nah, untuk websitenya itu setelah ini kita buka program studi untuk tahu informasi dari magister itu sendiri. Untuk magister, ini untuk magister ilmu AKK itu administrasi kebijakan kesehatan itu akreditasinya unggul dan ini langsung terhubung ke website. Jadi kalau teman-teman mau cari tahu informasi lebih banyak tentang peminatan bisa langsung lihat ke sini. Kemudian kita lihat lagi pendaftaran untuk magister. Untuk daya tampung, jadi penerimaan S2 eh, administrasi kebijakan kesehatan itu hanya di semester ganjil dan menampung sebanyak 60 orang dari 4 minat. Kemudian kita lihat persyaratan WNI atau persyaratan umum itu ada 8, di mana ada identitas diri, kemudian foto, ijazah asli atau legalisir, transkrip, kemudian penyetaraan bagi yang lulusan luar negeri, surat izin bagi teman-teman yang bekerja, dan surat pernyataan sesuai formulir yang ada. Kemudian untuk syarat khusus, jadi ini syarat yang diberikan sesuai dengan program studi. Untuk ilmu AKK sendiri itu ada 5 persyaratan. Hmm, Jadi ada lulusan prodi S1 kesehatan maupun non-kesehatan. Bagi yang tidak linear, bukan SKM, dokter gigi, manajemen, rekam manajemen rumah sakit, rekap medis, farmasi, apoteker, perawat, dan bidan wajib mengikuti matrikulasi. Untuk matrikulasi ini ada biaya tambahannya dan yang saya ketahui dilakukan di semester 1. Khusus peminatan administrasi rumah sakit harus memiliki pengalaman kerja sebanyak 2 tahun di bagian manajemen rumah sakit. Ingat manajemen, bukan fungsional. Jika tidak, maka bersedia untuk magang eh, pada saat kuliah nanti. Kemudian memiliki rencana praproposal membuat judul, pendahuluan, tinjauan kepustakaan, daftar pustaka, dan rencana sumber biaya. Dan yang kelima adalah tidak menerima lulusan diploma 4. Nah, selanjutnya adalah tata cara pendaftaran. Jadi tata cara pendaftaran ini nanti teman-teman akan masuk ke pendaftaran online yang ada di sini. Ini adalah informasinya. Kemudian nanti pendaftaran setelah sesuai dengan itu, nanti teman-teman akan diminta untuk melakukan pembayaran yang sebesar 700.000 melalui rekening yang ada. Nah, nanti akan dipandu dari website yang tadi saya tunjukkan. Untuk materi tesnya itu ada tes potensi akademik, di mana meliputi tes kemampuan verbal, tes kemampuan numerik dan kemampuan penalaran, tes bahasa Inggris, wawancara, serta ada jalur non-tes tulis, yang dimana hanya ada tes wawancara. Untuk jalur tes itu dibagi 2, ada tes tulis dan non-tes tulis. Untuk tes tulis seperti tadi, semua tesnya bahasa Inggris dan TPA dilakukan secara online. Untuk non-tulis, jadi dia membutuhkan sertifikat dari TPA dan TOEFL. Kalau TPA, dia menerima TPKA CC UNER sebanyak untuk SD itu lebih dari sama dengan 450 dan untuk TPA atau Bappenas itu atau TPA atau Bappenas. Untuk TOEFL lebih dari 4 sama dengan 450. Bisa TOEFL dari UNER maupun TOEFL dari lembaga luar yang sudah di verifikasi begitu yang bisa diterima. Jadi buktinya adalah sertifikat. Kemudian lulusan prestasi ini bagi teman-teman yang alumni UNER mempunyai IPK 3,51 untuk pendaftaran S2. Buktinya adalah transkrip nilai. Dan untuk yang 2C ini merupakan teman-teman yang biasanya dikirim dari instansi tertentu. Nah, itu untuk biaya studi, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kurang lebih hampir SPP untuk WNI itu hampir semua mata kuliah itu program studi itu sama, cuman ada beberapa yang berbeda.
Untuk ilmu AKK itu sendiri sebesar 12.500.000. Iya, di sini administrasi dan kebijakan kesehatan itu ada 12.500.000. Kemudian eh, untuk jadwal magister itu dia dibagi ke dalam 4 gelombang. Jadi 1 tahun ada 4 kali. Jadi untuk teman-teman yang belum lolos di tahap pertama jangan kecil hati, masih bisa dicoba lagi. Dan itu tanggalnya dekat-dekat dan pengumumannya lumayan dekat-dekat. Jadi teman-teman bisa hmm, melihat informasi ini. Kalau waktu sekarang tertanggal hari ini itu eh, sepertinya pengumuman seleksi yang eh, gelombang sudah dan akan dibuka ini pendaftaran untuk gelombang yang 2. Jadi semoga lulus dan semoga sukses ya teman-teman. Oh iya, kemarin untuk jalur pendaftaran magister itu saya mengikuti yang jalur tes eh, apa? Yang jalur tes lewat untuk jalur tes non tes tulis maksudnya. Dan itu saya melakukan tes lewat ACC UNER ini untuk tes TPA-nya. Jadi teman-teman nanti bisa isi di sini. Kemudian nanti melakukan pembayaran. Setelah itu teman-teman bisa cek apakah sudah terregister. Nanti di sini cek registrasi. Kemudian setelah selesai tes nanti bisa cek nilai. Jadi untuk nilainya ini didapatkan di hari itu juga setelah tes. Kalau saya waktu itu dilaksanakan di hari Sabtu pagi hari dengan peserta sebanyak 20 peserta dan dipandu untuk melakukan tesnya itu via online melalui grup WA juga nanti dipandu sama tim dari UNER. Dan nilainya langsung keluar dan sertifikatnya bisa langsung digunakan untuk pendaftaran. Nah, kalau teman-teman kembali ke home dari website ini ada pengumuman dari teman-teman yang lolos program magister. Nanti biasanya di sini akan diminta untuk memasukkan nomor registrasi yang untuk melihat pengumuman apakah teman-teman lulus atau tidak. Mungkin segitu saja dari saya.